Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran tematik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa sebagai moderator serta rekan saya Alistia, Bunga Damayanti, Deas Friska Clarissa, Christina Noviana, dan Yeni. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu keterampilan dasar mengajar. Teaching skill merupakan kemampuan atau keterampilan utama atau basic skill yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka dan menutup pelajaran adalah dua keterampilan dasar dalam mengajar yang wajib dikuasai seorang guru, bukan hanya dalam melaksanakan pembelajaran tematik, melainkan ketika guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan seluruh pendekatan pembelajaran. A. Pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam istilah lain dikenal dengan set education, yang artinya usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pro-kondisi bagi peserta didik, agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberi efek yang positif terhadap kegiatan belajar. B. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dalam pembelajaran tematik dapat memberi manfaat untuk, yang pertama, menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Dan yang keempat, menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Kemudian, komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Seperti A. Variasi gaya mengajar. B. Penggunaan media pembelajaran yang tepat. C. Menggunakan pola interaksi mengajar dengan variasi yang berbeda. Yang kedua, membangkitkan motivasi. Seperti A. Kehangatan dan keantusiasan. B. Menimbulkan rasa ingin tahu. C. Mengemukakan ide yang bertentangan. Dan memperhatikan minat belajar peserta didik. Kemudian, 3. Memberikan acuan, seperti mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. C. Mengingat masalah pokok yang akan dibahas, dan D. Mengajukan pertanyaan. Kemudian membuat kaitan, yaitu usaha guru dalam menghubungkan bahan pelajaran yang sudah disampaikan dengan bahan pembelajaran yang akan disampaikan disebut apersepsi yang dilakukan pada awal pembelajaran. Dan D akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke bagian komponen keterampilan membuka pelajaran. Guru dapat melaksanakan kegiatan menutup pelajaran dengan lebih maksimal dan mampu menguatkan pemahaman siswa pada proses dan prestasi belajar yang telah tercapai. Yang pertama yaitu meninjau kembali atau review. Guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman atau kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran yang sudah dibahas. Maka di setiap akhir penggal kegiatan pembelajaran tematik, guru harus melakukan tinjauan ulang tentang pemahaman atau kemampuan siswa. Yang kedua yaitu melakukan penilaian. Pada kegiatan menutup pelajaran, dalam kegiatan pembelajaran tematik, baik yang dilakukan pada setiap penggal atau dalam satu kegiatan pembelajaran, dapat diakhiri dengan cara melakukan penilaian untuk melihat sejauh mana tingkat penguasaan siswa pada kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran tematik. Keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya merupakan dua keterampilan yang sangat penting dan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik. Apabila kedua keterampilan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan pelaksanaannya, siswa akan mendapat pengaruh yang baik sekali dalam kegiatan keterampilan tersebut. Selain siswa, guru pun akan memperoleh pengaruh pada kualitas proses dan hasil pembelajaran tematik. Yaitu yang pertama ada A. Pengertian keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran tematik. Istilah menjelaskan, to explain, kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Dalam kegiatan menjelaskan, memberikan informasi secara sistematis sehingga penerima informasi mendapatkan gambaran yang jelas tentang keterkaitan informasi yang satu dengan informasi sudah diketahui.
Menurut Mulyasa 2013 halaman 80 menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan penjelasan dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan suatu yang belum diketahui. Sedangkan keterampilan bertanya merupakan kemampuan guru dalam memperoleh informasi tentang suatu objek yang ditanyakan, serta meningkatkan adanya interaksi pembelajaran yang efektif. Selain itu, keterampilan bertanya merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta penjelasan dari orang lain. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan bertanya adalah kemampuan guru yang dapat merangsang siswa untuk dapat mendorong siswa agar lebih berpikir kritis serta dapat mengasah kemampuan siswa untuk dapat memperluas wawasan. Dengan kemampuan bertanya menggunakan berbagai jenis pertanyaan dapat merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, B. Manfaat keterampilan menjelaskan dan bertanya pelajaran. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, karena melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memahami berbagai konsep yang dipelajari kerap dihubungkan dengan konsep lainnya. Melalui pengalaman siswa, keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran tematik sangat berdampak positif bagi guru dalam membimbing siswa sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran tematik mampu pembelajaran lainnya dapat memberi manfaat di antaranya untuk 1. Melatih siswa dalam berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru sehingga dapat melibatkan siswa untuk berpikir dalam pemecahan masalah yang dibahas. 2. Membantu siswa agar dapat menggali pengetahuan dari berbagai sumber. 3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap penjelasan yang telah diberikan. 4. Memperjelas informasi yang siswa dapat dari berbagai sumber. 5. Mengkomunikasikan ide, gagasan, atau pesan kepada peserta didik. Keterampilan bertanya dalam pembelajaran tematik maupun pembelajaran lainnya dapat memberikan manfaat. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada suatu topik yang sedang dibahas atau sedang dipelajari. 2. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang telah dibahas. 3. Mengevaluasi hambatan-hambatan siswa dalam memahami materi yang telah dibahas. 4. Mendorong siswa untuk dapat berperan aktif melalui diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Mengukur hasil belajar siswa. 6. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. C. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. 1. Kejelasan. Pada komponen kejelasan ini berhubungan dengan sebagaimana cara guru dapat menyampaikan informasi kepada siswa mengenai isi tema yang dipelajari secara jelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komponen kejelasan, di antaranya A. Kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara. Kualitas penjelasan pada umumnya dipengaruhi oleh kejelasan ucapan dalam berbicara dan kelancaran. Apabila pembicaraan terputus-putus atau tidak lancar dalam berbicara dan mengeluarkan bunyi seperti atau kata-kata yang selalu diucapkan berulang-ulang akan mengganggu suatu penjelasan. B. Susunan kalimat yang digunakan. Guru diharapkan dapat menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar membantu proses kegiatan pembelajaran. Selain itu, dapat memberikan contoh kepada siswa dalam mengolah kalimat ketika berbicara kepada guru dan ketika memaparkan hasil diskusi. Dengan susunan kalimat atau kosakata yang baku, dapat membantu siswa dalam memahami informasi atau penjelasan yang diberikan oleh guru. C. Penggunaan istilah.
Istilah-istilah asing kurang dapat dipahami oleh siswa, akan mempengaruhi siswa dalam memahami informasi atau penjelasan yang disampaikan guru. 2. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Guru dalam memberikan penjelasan kepada siswa dengan memberikan contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menggunakan contoh dan ilustrasi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas penjelasan. Untuk dapat menentukan contoh-contoh dalam penyajian materi, perlu memperhatikan karakteristik topik dari tema yang akan dipelajari dan karakteristik siswa SD atau MI yang masih berapa pada taraf berpikir secara konkret. 3. Pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan perhatian siswa agar berpusat pada masalah pokok dan mengurangi informasi yang tidak penting. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti yang terpenting, diperhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak susah. Cara menekankan yang pokok dan dengan demikian memberi struktur ini dapat diberikan dengan cara 1. Memberi tekanan suara. Ini dapat dilakukan dengan mengubah volume suara. 2. Juga dapat dengan gaya mengajar atau mimik, gerak-gerak badan dan tangan. 3. Menggunakan tanda isyarat yang menunjukkan langkah-langkah atau sistematik jalan pikiran. Dari penjelasan di atas dapat dipahami agar penjelasan guru mudah ditangkap oleh siswa. Hendaknya tata susunan atau urutan langkah-langkah atau jalan pikiran ditunjuk dengan jelas sehingga siswa dapat dengan mudah membedakan mana yang pokok dan mana yang bukan. Berarti guru harus menekankan yang pokok-pokok. 4. Umpan balik. Umpan balik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam menerima penjelasan dari guru. Dalam kegiatan tersebut, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ketidakpahaman atau keraguan dan ketidakmengerti tentang penjelasan yang sudah diberikan guru, dengan melalui pertanyaan guru kepada siswa atau siswa yang mengajukan pertanyaan balik kepada guru. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui tingkat pemahaman siswa. Guru hendaknya melakukan upaya-upaya dalam mengatasi masing-masing masalah yang terkait dengan tingkat pemahaman siswa. Baik, lanjut ke yang D, komponen-komponen keterampilan bertanya. Pembelajaran tematik di SD lebih sering memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk dapat merangsang anak agar dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk dapat mencapai sasaran, guru harus mampu menguasai komponen-komponen keterampilan. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Pertanyaan yang diajukan guru harus diajukan secara jelas dan singkat agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, pemberian acuan. Pemberian acuan digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan yang diberikan pada awal pertanyaan atau ketika guru akan memberikan pertanyaan. Yang ketiga, pemusatan. Pemusatan maksudnya yaitu untuk memfokuskan perhatian siswa pada materi pembelajaran yang dipelajari. Yang keempat, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Pemindahan giliran merupakan salah satu cara yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran tematik. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Setelah menyajikan pertanyaan kepada seluruh siswa, guru perlu memberikan waktu beberapa menit kepada siswa untuk berpikir sebelum menunjuk siswa untuk menjawabnya. Yang keenam, pemberian tuntutan. Apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, maka guru harus menghindari dalam hal menunggu jawaban siswa yang tak kunjung menjawab, sehingga memakan waktu yang terlalu lama dan mengakibatkan kegiatan pembelajaran tidak efisien. Lanjut ke E, prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan dan bertanya. Ada beberapa prinsip-prinsip pada keterampilan menjelaskan yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, guru sebagai pemberi informasi atau yang memberi penjelasan dengan siswa yang menerima penjelasan dan materi pada tema pembelajaran tematik yang akan dijelaskan harus saling berhubungan erat dari ketiga aspek, harus terintegrasi sehingga materi yang dijelaskan oleh guru sesuai dengan pengalaman siswa dalam kehidupan nyata dan latar belakang kehidupan siswa. Yang kedua, guru dapat memberikan penjelasan baik di awal, pertengahan, dan di akhir pembelajaran. Yang ketiga,
Guru dalam menyampaikan penjelasan harus memiliki kualitas kebermaknaan yang dalam bagi siswa. Yang keempat, guru menjelaskan materi harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh guru, namun tidak semua penjelasan harus sesuai dengan perencanaan, melainkan penjelasan diberikan berdasarkan kebutuhan yang muncul ketika siswa membutuhkan informasi yang lebih akurat. Maka, penjelasan dibutuhkan setiap ada kesempatan. Lanjut, yang ketiga, keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran tematik. Keterampilan memberi penguatan dan keterampilan variasi merupakan dua keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. A. Pengertian keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran tematik. Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement dalam bahasa Inggris secara garis besar dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon yang positif pada perilaku siswa yang positif dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran siswa. Dengan memberikan penguatan terhadap siswa dapat memberikan dampak yang positif kepada siswa, karena siswa akan termotivasi dalam berbuat lebih baik lagi. Oleh sebab itu, seorang guru penting dalam melatih diri dalam memiliki kemampuan dalam pemberian penguatan terhadap siswa pada pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Sejalan dengan pendapat Marno dan Indris, mendefinisikan penguatan sebagai respon positif yang diberikan guru kepada siswa atas perilaku positif yang dicapai dalam proses belajarnya dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Selanjutnya, B. Manfaat keterampilan penguatan dan keterampilan mengadakan variasi. Adapun manfaat yang diberikan guru dengan menguasai kemampuan keterampilan memberi penguatan dalam kegiatan pembelajaran tematik diantaranya untuk yang pertama, dapat membangkitkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran serta meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan berbagai macam materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Yang kedua, dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari materi yang dianggap sulit. Yang ketiga, dapat meninjau dan merubah perilaku siswa serta dapat mendorong perilaku siswa agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Dan yang kelima, dapat menciptakan keadaan kelas yang kondusif. Sedangkan keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran tematik dapat memberikan manfaat diantaranya untuk yang pertama, dapat membangun perilaku yang positif terhadap guru yang telah memberikan pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan menghindari kegiatan pembelajaran yang membosankan yang dapat menurunkan minat belajar siswa dan menurunkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran serta melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Yang keempat, dapat mendesain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu melalui kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, yang C, ada komponen pada keterampilan memberi penguatan. Adapun komponen-komponen keterampilan memberi penguatan antara lain yaitu yang pertama ada penguatan verbal atau verbal reinforcement. Penguatan yang diberikan kepada siswa berupa kata-kata atau kalimat. Penguatan tersebut dapat dikatakan penguatan yang paling sederhana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik. Namun, jenis penguatan verbal tidak bisa disepelekan, sebab jika salah dalam menyampaikan kalimat atau kata-kata akan mengakibatkan dampak yang kurang baik. Misalnya, apabila siswa memberikan jawaban yang kurang tepat, hendaknya guru tidak memberikan respon yang tidak menyenangkan, yaitu dan langsung menyalahkan siswa. Yang kedua, ada penguatan nonverbal atau nonverbal reinforcement. Yang dibagi antara lain ada A, penguatan dan mimik dan gerak badan.
Penguatan ini menggunakan bentuk mimik, gerakan wajah, atau anggota badan yang untuk dapat menunjukkan kepada siswa hasil dari rasa puas respon siswa. Misalnya, mengangkat alis, tersenyum, kerlingan mata, tepuk tangan, anggukan tanda setuju, serta menaikkan ibu jari. Dalam penguatan gesture ini bisa digunakan bersamaan dengan penguatan verbal. Misalnya, guru berkata, "Pintar," terhadap respon siswa sambil tersenyum mengangkat ibu jari. Yang kedua, itu ada penguatan dengan gerakan mendekati. Penguatan dengan sentuhan dengan cara mendekati siswa dengan menunjukkan perhatian dan rasa bangga dengan hasil pekerjaan siswa, tingkah laku, sikap, atau penampilan siswa. Yang ketiga, ada penguatan dengan sentuhan. Penguatan dan sentuhan dengan menjabat tangan siswa, menepuk pundak siswa, atau dengan mengangkat tangan siswa dalam bentuk memberikan penghargaan kepada siswa yang dinyatakan berhasil dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yaitu ada penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru melakukan jenis penguatan ini dengan memberikan kegiatan atau tugas yang disenangi siswa. Misalnya, siswa memiliki keunggulan dalam bidang matematika. Bisa diikutsertakan ketika ada lomba, olimpiade matematika, dan masih banyak lagi contoh lainnya terkait dengan pemberian penguatan dalam kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya, D. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Adapun komponen-komponen keterampilan memberi penguatan antara lain: 1. Variasi dalam gaya mengajar. Beberapa hal yang terkait dengan gaya mengajar yang dapat divariasikan oleh guru sebagai berikut. A. Penggunaan variasi suara. Penggunaan variasi suara ini terkait dengan pembelajaran dapat dilakukan dengan melakukan perubahan nada suara guru dari yang keras menjadi lemah, dari rendah menjadi tinggi, dari lambat menjadi cepat, serta gembira menjadi senang. Suara adalah salah satu cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tematik. Dengan pengaturan variasi suara sangat membantu guru dalam mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. B. Variasi dengan pemusatan perhatian. Variasi dengan pemusatan perhatian dilakukan ketika guru memutuskan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi dengan menggunakan kalimat verbal, misal dengan menggunakan kalimat "perhatikan baik-baik", "dengarkan baik-baik", "coba perhatikan sejenak", "dengarkan baik-baik", dan ungkapan-ungkapan dengan kalimat sejenisnya diterapkan bersamaan dengan menunjukkan pada objek tertentu. C. Variasi dengan kesenyapan. Variasi dengan kesenyapan dilakukan ketika kondisi kelas tiba-tiba ramai dan sedikit gaduh yang disebabkan ada sesuatu hal yang menarik perhatian siswa. Hal tersebut terjadi ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru ialah dengan diam dan memperhatikan seluruh siswa yang belum tenang. Cara tersebut akan membuat siswa bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan aktivitas guru yang tiba-tiba terdiam, dengan pandangan fokus pada seluruh siswa yang membuat perubahan aktivitas siswa dari gaduh menjadi senyap. D. Variasi dengan kontak pandang. Variasi dengan kontak pandang dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kontak pandang. Guru memandang siswa dan sebaliknya bersamaan dengan menjelaskan materi guru dengan melakukan kontak pandang dengan mengelilingi seluruh siswa yang ada di dalam kelas. E. Variasi dengan gerakan badan dan mimik. Variasi dengan gerakan badan dan mimik dalam kegiatan pembelajaran dengan bergerak disertai dengan mimik muka dengan penuh ekspresi adalah salah satu cara komunikasi yang efektif dengan siswa, dengan menunjukkan ekspresi wajah yang kelihatan tersenyum atau cemberut, dengan menaikkan alis mata, dan sebagainya. F. Variasi dengan perubahan posisi guru. Variasi dengan perubahan posisi guru dalam kegiatan pembelajaran untuk tetap memusatkan perhatian siswa dengan melakukan perubahan posisi selama proses kegiatan pembelajaran. Guru dapat melakukan perubahan posisi dengan cara pindah posisi dari depan ke tengah, dari tengah ke belakang, dan sebagainya. 2. Variasi dalam pola interaksi pembelajaran. A. Pola interaksi satu arah. Model pembelajaran dari satu arah yaitu pola guru-siswa yang dilakukan guru pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah.
Dalam model pembelajaran satu arah ini, sama halnya dengan guru sebagai pelaku yang berperan aktif dalam menyajikan materi dalam kegiatan pembelajaran dan siswa sebagai pelaku yang berperan pasif hanya menerima sajian materi tersebut tanpa mengasah kemampuan berpikir siswa. B. Pola interaksi dua arah. Pola komunikasi dua arah merupakan kegiatan pembelajaran dengan metode tanya-jawab atau bisa dikatakan balikan atau feedback bagi guru dan siswa, yaitu tentang penjelasan guru yang sekiranya belum dapat dipahami oleh siswa. C. Pola komunikasi tiga arah. Pola komunikasi tiga arah adanya interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran komunikasi tiga arah dengan metode diskusi. D. Pola komunikasi multi-arah. Pola interaksi multi-arah ini dilakukan dalam bentuk kelompok. Dalam kegiatan pembelajaran, pada pola interaksi multi-arah didesain pembelajaran dalam bentuk kelompok, serta kegiatan pembelajarannya, siswa disajikan problematika yang terkait dengan isi tema materi pembelajaran. 3. Variasi dalam penggunaan media. Pembelajaran tematik di SD atau MI memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa yang berbeda pada tahap masa konkret. Adapun jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran sebagai berikut. A. Media visual. Media visual merupakan media yang dapat dilihat dan tidak mengandung unsur suara. B. Media audio. Media yang hanya dapat didengar, media pesan dalam yang mengandalkan kemampuan suara saja yang dapat merangsang pikiran siswa dalam mempelajari isi materi. C. Media audiovisual. Media audiovisual merupakan media gabungan dari media audio dan media visual. Penggunaan media audiovisual sangat sempurna karena tidak hanya dapat dilihat saja atau didengar saja. Jenis media ini dapat menggantikan peran guru dalam menyampaikan informasi materi kepada siswa. Kesimpulan dari materi keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran tematik yaitu kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hasil belajar siswa, tetapi juga oleh keterampilan mengajar guru. Guru perlu menguasai berbagai keterampilan seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, serta mengadakan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan tersebut membantu menciptakan pembelajaran yang kondusif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Dengan penerapan keterampilan mengajar yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.